الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah: al-mas'alatu ats-tsaniyatu asyratu min asy-syurut al-muwalatu fi af'alil wudu'. Ikhtalafu fil muwalati fi af'alil wudu. Fadhahaba Malik. طيب نمشي له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل الظلمات والنور وخلقكم من طين ثم قضى أجلا والصلاة والسلام على نبي الهدى نبينا محمد المجتبى المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. أما بعد، قال ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: المسألة الثانية عشرة من الشروط. Masalah ke-12 dari af'al al-wudu, dan ini termasuk sebagai syarat sahnya solat menurut sebagian ulama. Syarat sahnya solat menurut sebagian ulama. Oke? Ketemu semuanya insyaallah? Ketemu? Qala rahimahullah: ikhtalafu fil muwalati fi af'alil wudu. Maka mereka para ulama berselisih di permasalahan al-muwalat fi af'alil wudu. Kalau sebelumnya kita membahas masalah at-tartib baina af'alil wudu. Sekarang al-muwalat. Apa bedanya muwalat dengan tartib? Tartib pengurutan. Ya, dan kita sudah belajar tentang bagaimana mazhab Hanafiyah dan Malikiyah mengenai tartib. Mereka mengatakan itu sunnah. Kalau mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan tartib itu wajib. Sekarang kita membahas masalah al-muwalat fi af'alil wudu, yaitu al-muwalat. Apa makna al-muwalat? Al-muwalat maknanya adamut tafriq. Ya, lawan dari tafriq. Tidak memisahkan, tidak membedakan, tidak memberikan fasl atau jeda yang di luar batas antara perbuatan-perbuatan wudu. Ya, ini maksudnya seorang yang berwudu tidak memisahkan di tengah wudunya antara dua amalan dalam berwudu kecuali dengan momentum yang yasir, yaitu momentum sebentar yang tidak berefek. Kalau sebentar saja tidak berefek itu maklum dan wajar bagi siapapun. Tetapi muwalat atau tidaknya bermualat itu berarti apa? Berarti memberikan adanya jeda atau spasi waktu yang berefek pada wudu, ya. Nah, pembahasan masalah ini
Pembahasan masalah ini berkaitan dengan anggota-anggota tubuh yang wajib untuk dikenai dengan air. Ya. Para ulama bersepakat sebagaimana disebutkan ijma' dalam kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi, bersepakat bahwasanya at-tafriq al-yasir la ta'thira fih, bahwasanya jeda yang sebentar itu tidak berefek. Jeda yang sebentar seperti ya, kita rata-rata kan berjeda ya kalau basuh wudu ya, terus muka jeda paling 1 detik 2 detik, ini jeda yang sangat yasir, ini mah manusiawi lah, semuanya kayak gitu ya. Tapi khilaf ini terjadi di at-tafriq yang ghairu yasir, di pemisahan atau penjedaan yang tidak sebentar. Iya. Nah, sebentar atau tidaknya dalam masalah ini pun itu yang menjadi mahalul khilaf. Ya, seberapakah jeda yang disebut sebentar dan seberapakah yang disebut tidak sebentar? Kalau yang sebentar ini yang enggak berasar intensional, enggak masalah. Tapi yang tidak sebentar ini gitu loh. Nah, tapi yang masyhurnya dari pendapat ulama, momentum sebentar atau tidak itu kembali ke apa? Kembali ke jafaf, keringnya anggota basuhan wudu. Ya. Tapi apakah segala jafaf secara mutlak segala anggota? Enggak, tapi di jauh mu'tadil, ditinjau dari jauh. Jadi ada dua pendapatnya mengenai batasan sebentar atau tidaknya. Jadi kita ulang lagi tadi, para ulama berselisih pendapat. Para ulama berijma bahwasanya tafriq yasir la ta'thira fih. Ya. Ini paham gak ya ini? Paham. Bahwasanya penjedaan sejenak itu enggak masalah. Oke. Yang bermasalah adalah penjedaan yang lama. Tafriq yang ghairu yasir. Nah, gitu kan? Itu berefek ya, bahkan itu khilaf dari ulama, apakah berefek terhadap wudu atau tidak, itu loh. Oke. Berefek pada sahnya wudu atau tidak, gitu loh. Sampai sini paham ya? Paham. Ini kerangkanya harus dibangun dulu dari awal biar rapih. Nah, jeda yang tidak sebentar ini namanya lama atau sebentar ini, ya ini yang kemudian para ulama berbeda pendapat juga, gitu loh. Sampai batasan mana ketika kita katakan sebentar atau batasan mana kita katakan lama. Ada dua pendapat mengenai sebentar atau lamanya jeda. Kalau 1-2 detik sepakat, ada pikir sepakat lah, semua ulama bilang sebentar. Ya itu enggak usah. Tapi sampai batasan mana gitu loh, 10 detik atau 15 detik, tidak ada dalil khusus tentang detik-detikan, enggak. Nah itu dia. Nah maka ada dua pendapat. Pertama, pendapat tersebut dikembalikan ke jafaf, yaitu ke keringnya kulit anggota basuhan wudu. Itu satu ya. Satu pendapat. Pendapat kedua dikembalikan ke adah. Tinjauan kebiasaannya gimana? Manusia gimana umumnya menganggap itu gitu. Baik, ada kembali ke pendapat pertama. Tapi pendapat pertama apa? Ditinjau dari apa? Keringnya basahan anggota wudu. Ini pun keringnya basuhan anggota wudu itu pun nisbi kan, relatif. Kadang tergantung dengan kuantiti basahannya. Ya, kadang tergantung dengan seberapa banyak angin yang menerpa gini. Maka para ulama menegaskan ya, untuk batasan ini, yang mengatakan ini menegaskan fil jawil mu'tadil. Jika ditinjau di apa? Jauh, cuaca yang normal. Bukan ditinjau dari ketika itu, tapi di cuaca yang normal. Karena ada kalanya basahan tersebut berada di cuaca panas, maka lebih cepat kering. Ada basahan tersebut di cuaca dingin seperti sekarang, maka lebih lama lagi keringnya gitu. Maka ditinjau di jauh mu'tadil. Nah, kalau memang wahai para ulama, para fudhala sekalian menyatakan itu di jauh mu'tadil, berarti ini kembali ke mana?
ada. Sebenarnya ini dua hal yang ya sama aja. Karena jauh mu'tadil, orang yang meninjaunya juga kan kebiasaan kira-kira berapa? Kira-kira gitu kan? Gitu. Iya. Sekarang termasuk jauh mu'tadil sih sebenarnya ini. Ini termasuk jauh mu'tadil. Ya, normal gitu loh. Enggak panas dan dinginnya enggak banget-banget ya. Lama enggak kira-kira? Lumayan. Nah, di situ maka kita sekarang paham ya. Para ulama berselisih di masalah ini gitu, dan mereka mengatakan had qalil atau kathirnya, yasir atau ghair yasirnya itu terletak pada keringnya atau kepada tinjauan adat gimana keringnya ini. Tapi ada tinjauan, ada kebiasaan yang kedua, yaitu tidak membatasi masalah jauh itunya. Maka malah justru yang mengatakan jauh, mengatakan ada itu lebih relatif. Ya biasanya gimana lah gitu. Kembalikan aja. Nah gitu. Nah kalau yang mengatakan ada, masya Allah. Batiknya batik mana itu, Kalimantan? Oh iya Toraja, masya Allah. Ada makna nggak di balik itu? Mungkin akhwat Toraja. Yang mengatakan ada, kata mereka yang penting tidak terjadi tafriq secara fahish, ya, secara fahish yang zahir gitu. Fahish di sini maksudnya bukan keji jelek ya, maksudnya lama banget gitu loh. Jadi yang pakai ada ini juga ya liberal juga, maksudnya ya bagaimana orang menganggapnya ini tafriq yang lama banget gitu. Kayak misalnya bagi kita habis basuh muka mau ke tangan nih, ada telepon, reject aja lah, reject. Kemudian antum teruskan nggak kira-kira ini termasuk yasir atau ghair yasir? Yasir. Nah, insya Allah itu sepakat, karena reject paling 2 detik 3 detik. Ya, apalagi kalau yang menelpon Rafi'i itu 1 detik langsung di reject langsung. Nah, bagaimana kalau nggak di reject? Dia Assalamualaikum. Wah, ini ya donatur bro. Lama, sampai 1 menit. Bagi orang normalnya 1 menit lama nggak itu untuk jadi jeda antara wudhu? Lama itu. Itu kalau 1 menit. Kalau ternyata lebih dari itu ya khalas. Makanya ditinjau dari adah ini lebih fleksibel sebenarnya. Ya. Karena kalau ditinjau dari sampai keringnya secara waktu normal, ya ini susah. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan kering. Waktu normal tuh kira-kira kapan. Misalnya ini lagi panas nih, siang-siang lagi panas, ada telepon. Ya, kemudian ternyata baru berapa detik udah kering nih. Mungkin airnya sedikit dan juga panas. Nah ini kita bingung. Ini kira-kira udah masuk jauh mu'tadil nggak ya keringnya dan seterusnya. Maka kembalikan ke adat aja. Anggapan umumnya kita tuh gimana? Tapi gitu. Ya kira-kira 30 detik lama nggak kira-kira? Bagi kita 30 detik antara ini. Antara jeda wudhu. Sebentar ya. Ya kelas ya kita. Ini karena kita nggak biasa seperti ini, jadi kadang agak sulit ya nentuinnya. Kita normalnya wudhu nggak ada urusan lain, wudhu aja. Apalagi kalau ngantri cepet itu wudhunya, langsung mualat. Iya, taib. Ala kulli hal antum sudah tahu, yang penting pembahasan ulama seperti itu, gitu. Nah, kemudian wajibnya mualat yang ditentukan oleh para ulama dan kebatilan wudu orang yang memisahkan antar gerakan atau antar anggota wudu itu dengan tafriq yang fahish, itu ketika para ulama meninjau itu, ketika mereka memaksudkan itu dengan ikhtilaf mereka itu,
yaitu ketika tafriq itu terjadi karena abath atau tasahul. Adapun kalau ada hajat apalagi darurat, maka fadl selama apapun. Paham nggak sini kan? Paham. Kalau ada abath apa? Main-main. Tasahul nganggap remeh, gitu kan? Nyantai gitu, karena nyantai. Maka itu yang menjadi perselisihan. Adapun kalau seseorang ada hajat ya, membersihkan sesuatu, apalagi kalau hajatnya ini termasuk bagian dari taharah juga, maka ini fadl, antum terusin aja. Oke, gitu ya. Berarti misal lagi wudhu, terus baru nyampe muka, air tiba-tiba habis, terus nyari. Iya, termasuk. Berarti, ini termasuk. Dia termasuk hajat dan masih dalam proses taharah sebenarnya ya kan. Iya. Beda kalau misalnya, dan itu pun nggak semua hajat, kecuali darurat. Kalau darurat pastikan semua hajat itu bisa ditolerir. Tadi tentang donatur tadi telepon, itu hajat nggak? Hajat. Kita mau duit bro. Duit ini masalahnya. Hajat ini. 1 jam. Ini nggak termasuk. Karena hajat ini udah nggak ada urusan dengan tohar, dan antum lebih mampu melakukannya di luar tohar nanti aja. Ini hajat, ya hajat bener, tapi ini hajat yang bisa diilghakan gitu nanti buat nanti aja. Iya. Kalau hajat lainnya misalnya antum pas lagi ini terus ada kalajengking. Nah, ini hajat bukan menyingkirkan hajat. Antum singkirin dengan antum tahzir. Ukhruj ya aduwallah misalnya, ya enggak bakal ini. Ya. Pergi antum ini kecari sapu kemudian tuh supaya antum enggak, ini hajat walaupun enggak sampai darurat. Iya, enggak sampai darurat. Begitu. Ya, jadi enggak semua hajat masuk ke sini gitu. Adapun yang sampai abath dan tasahul, ini jelas abath main-main. Ya, main-main. Lagi ini apa? Wudu, cuci muka, mau basuh tangan, teman ngajakin main bola gebok ya misalnya. Ya nggak bisa lah, antum ngapain main? Iya. Oh, digebok. Gue balas loh. Balas-balasan habis itu. Ya 30 detik, 1 menit. Abath. Maka batal wudunya, dia kembali lagi dari awal. Atau tasahul, nyantai. Tasahul sebenarnya telepon itu termasuk tasahul itu. Karena bisa nanti lah, ngapain antum coba? Di reject aja kan gampang, di reject ya. Ternyata ya tadi donatur lama tasahul menganggap gampang lah wudu urusan gampang, nyaman nyantai aja. Enggak seperti ini. Ya. Adapun kalau misalnya orang mentafriq walaupun tafriq ghairu yasir, tapi karena munsyagilan bitaharah, karena dia insyghal dan sibuk dengan bersuci, maka insyaallah enggak masalah. Kayak tadi masuk wajah dan pas mau ke tangan, ternyata dia dapati di tangannya ada hal-hal yang mencegah sampainya air ke kulit. Ya, kayak misalnya dia tukang kuli bangunan, ternyata masih ada beberapa tempelan cat di kulit tangannya. Lalu dia krik-krik dulu tuh. Oh, bisa 1 menit lebih itu. Ini kan masih dalam insyghal bitaharah. Bahkan ini dia li ajli taharah kan, dia krik-krik itu supaya sampai air ke kulit. Maka yang seperti ini tetap apa? Dianggap fit taharah. Sehingga dia tidak batal wudunya. Walaupun secara lughah dia tidak termasuk mualat, tetapi dia memiliki kebutuhan hajat dalam taharah untuk melakukannya. Jadi ini enggak masalah. Gitu ya? Paham di sini kan? Itu ya. Jadi walaupun tafriqnya ghairu yasir, tapi kan dia kan li ajli taharah, maka enggak masalah. Ya. Sama kayak tadi, kalau misalnya airnya mati, ya, terus dia cari air dulu atau colokannya dicopot sama istrinya, dia masuk ke dalam rumah ternyata dikunci lagi. Nah, dia nyari kunci dulu, ya, terus colokin air. Hah? Iya. Terus habis itu minta izin supaya nggak ikut kajian. Ya.
Nah, yang seperti ini nggak batil wudunya, tetap dia lanjutkan nggak apa-apa. Tapi kalau kita biasanya sih dari awal lagi karena udah ngerasa apa ya invisolnya itu lama gitu. Ya. Taib, lanjut fadl, baca lagi. وبه قال رحمه الله فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة ساقطة مع النسيان ومع الذكر إن العذر ما لم يتفحش التفاوت وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء. ليست من واجبات الوضوء. habis itu sabab ya. Taib, hamsi dulu. طيب فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة tapi ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر. Ya. Ini pendapat Imam Malik rahimahullah dan ini mazhab yang masyhur di Malikiyah bahwasanya muwalat berkesinambungan kalau bahasa Indonesia kayak berkesinambungan, yaitu nyambung gitu. Bahwasanya muwalat itu fardun, wajib, tapi ketika zikir. Dengan wajib itu dengan dua kriteria, ingat dan mampu. Muwalat, ingat dan mampu. Kalau dia ingat maka wajib. Kalau dia mampu dia wajib untuk muwalat. Tapi saqitatun ma'an nisyani wa ma'adz dzikri 'indal 'udzr, dan muwalat tersebut tidak wajib kalau dia lupa. Dan juga dia ingat tapi beruzur untuk tidak langsung bermualat. Gimana? Ada enggak yang atau dalilnya dulu? Dalilnya kata Nabi SAW, rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan. Diangkat dari umatku kesalahan dan juga nisyan. Tapi khata' ini maksud khata' ghairu 'amd, salah enggak sengaja. Dan nisyan, lupa. Oke, itu enggak masalah. Tapi ya ini ya memang umum, tapi enggak seluruh kasus khata' dan nisyan kemudian enggak berdosa. Bisa jadi ada khata' dan nisyan yang tetap berdosa atau tetap wajib mengqadanya, ada ya di antara salat. Taib, ala kulli hal. Jadi mazhab Maliki gimana ikhwan? Ditinjau. Orang ini bisa kena fardu muwalat, bisa juga enggak wajib buat dia muwalat. Fardu muwalat dalam mazhab Maliki ketika ingat dan mampu. Tidak fardu ketika mungkin karena tidak ingat, lupa, atau dia bisa cuma dia punya udzur. Itu riwayat masyhur dari mazhab Maliki ya. Tapi di sini malam yatafahasyit tafawut, selama ketidakbersinambungan tersebut waktunya jaraknya itu tidak terlalu panjang ya tafahush. Contohnya tafahush, misalnya tafahush at-tafawut, contohnya ya tadi dia basuh wajah kemudian dia keluar ke tempat lain atau dia sibuk dengan hal-hal lain seperti teleponan, dagang misalnya. Ya dagang dulu. Baru basuh wajah dia dagang karena ada orderan, Pak Fulan nih. Oh kalau dia ini pengen cepet-cepet nih ya. Atau pas lagi wudu langsung syaitan membuat dia teringat ada pesanan yang belum dikirim lah pakai gosen. Pasti baru basuh wudu, oh iya. Langsung buka Gojek ya. Dari gosen mana ini, fitur gosen mana sih ya. Gosen dulu terus lah apa nama barangnya apa, alamatnya mana dan seterusnya. Lama lagi. Itu udah kering banget itu. Udah kering sampai dia lupa kalau dia itu wudu. Dan air tetap ngucur gitu loh. Airnya masih ngucur di keran itu. Ya. Nah selesai gitu tinggal nunggu nih gosennya. Astagfirullah, siapa nih yang airnya masih ngucur nih? Masya Allah. Kurang ajar orang-orang nih. Ya gitu. Padahal salah dia sendiri. Nah ini tafahush at-tafawut namanya. Ya tafahush at-tafawut. Gitu ya dalam mazhab Maliki ya, mereka meninjau masalah apa nisyan atau
tidak, dan masalah qudrah atau ghairu qadir. Adapun dalam mazhab Syafi'i dan Imam Abu Hanifah rahimahumullah, ila anna al-muwalata laysat min wajibatil wudu. Bagi mereka muwalat bukan termasuk kewajiban wudu. Ya, tapi kalau antum lihat, coba di apa namanya? Kifatul Akhir. Apa namanya di Matan Abi Syuja? Ya. Coba anda pengen lihat dulu di antara hal faraid al-wudu, ya, atau sunan al-wudu, di manakah letak muwalat dalam kitab tersebut, atau jangan-jangan tidak ada. Kalau kita lihat faraidul wudu'nya, pertama an-niyah, kemudian ghusl wajah, ghusl yadain, mas ba'dur ra's, ghusl rijlain ila ka'bain. Yang kelima, yang keenam tartib, ya. Setelah itu nggak ada lagi tambah dalam matan Nabi Syuja. Nggak ada. Ya. Sunan al-wudu tasmiyah, madmadah, ghusl kafain, madmadah, istinsyaq, isti'ab ra's bil masah, masal udhunain, takhlil lihyah, tala asabi', taqdimun at-taharah thalathan. Enggak disebut juga muwalat dalam matan Abi Syuja. Nah, tapi di Kifayatul Akhyar kemudian disebutkan di An-Nahl halaman 59, wa minha al-muwalat. Dari dalam mazhab Syafi'i ini termasuk sunnah, tapi itu di mazhab Imam Syafi'i versi jadid, ya, mazhab resminya Syafi'iyah. Mazhab qadimnya, qaul qadimnya Syafi'i apa? Wajibah. Qaul qadimnya Imam Syafi'i wajibah muwalat itu. Ya, nah ini di sini kita dapat pelajaran ya, kawan. Ketika itu qaul jadid Imam Syafi'i, maka dimutlakkanlah itu perkataan Imam Syafi'i sekarang. Jangan pakai qaul qadimnya kalau antum nisbatkan ke Imam Syafi'i. Walaupun mungkin soal benar enggaknya sesuai sunnah atau enggaknya direset ternyata qaul qadimnya benar, ya. Mungkin, tetapi dari segi penisbatan kita harus sesuai dengan bagaimana keakhiran pendapatnya Syafi'i rahimahullah. Ya, jadi al-muwalat ini dalam mazhab Syafi'i dan sesuai pendapat Imam Syafi'i termasuk sunnah di antara sunan al-wudu. Dan juga pendapat Abu Hanifah rahimahullah, al-muwalat laisat min wajibatil wudu, bukan termasuk kewajiban-kewajiban dalam wudu, melainkan termasuk sunnah. Ya, bedanya apa dengan mazhab Maliki, ikhwan? Bedanya mazhab Maliki basic awalnya wajib. Ketika di keadaan normal, yaitu ingat dan lupa. Tapi kalau misalnya lupa nggak apa-apa. Kalau nggak mampu, ingat apa tadi? Anda salah ngomong tadi. Antum tadi bilang ingat. Ingat dan lupa. Berarti semua keadaan fardu dong. Nah, di sini fardu kalau dia ingat atau mampu. Ingat dan mampu. Tapi kalau misalnya dia tidak ingat atau tidak mampu, nggak masalah, diberi uzur dengan dalil yang tadi, rufi'a an ummati al-khata' wa nisyan. Maka kita simpulkan ya, ikhwan, di sini ada 3 mazhab, 3 aqwal terhadap masalah muwalat, fardu atau tidak, 3 aqwal. Ya, mana dulu yang lebih enak? Pendapat mana dulu yang lebih enak? Fardu dulu. Yang mengatakan fardu qat'iyan mazhab Imam Ahmad, Hanabilah. Harus fardu. Harus. Ya, kita tahu spirit ulama-ulama Hanabilah itu umumnya berusaha lebih dekat kepada percontohan sunnahnya Nabi SAW. Gitu. Itu spiritnya ulama-ulama Hanabilah, di antara keunggulan mereka. Ya, karena imamnya berawal dari Imam Ahmad yang merupakan ahli hadis. Tapi bukan berarti Imam Malik itu, mazhab Maliki enggak menuju sunnah, enggak, bukan begitu juga. Ya, tapi kalau kita tahqiq, kita cari, ya mazhab Imam Ahmad memang masya Allah rata-rata betul-betul dari soal dalil. Apa yang udah menjadi sunnah itu langsung lanjutkan. Nah, di antara dalilnya mazhab Imam Ahmad, di segala contoh dari Nabi atau para sahabat tidak teriwayatkan mereka kemudian lama apa gitu misalnya. Kalaupun ada riwayatnya, itu dikalahkan dengan riwayat yang biasanya difahami langsung antar
anggota wudu gitu. Maka mereka memahami seperti itu. Itu wajib bagi mazhab Imam Ahmad. Oke, sampai sini paham? Yang kedua, ada nggak yang mengatakan haram? Ya nggak ada lah. Mualat kok. Nah, yang kedua mengatakan sunnah, mustahab atau sunnah. Ini mazhab siapa? Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Imam Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Ya, ini mazhab mereka berdua. Bagaimana dengan mazhab keempat? Yaitu Imam Malik mengatakan tafsil. Fardun ma'a dzikri wal qudrah. Fardu kalau misalnya ingat dan mampu. Adapun kalau misalnya enggak ingat atau bisa atau ada kesempatan namun tidak memungkinkan, maka tidak masalah. Tapi itu pun yang tidak fardu ini, yang tidak masalahnya ini diikat dengan malam yatafahash at-tafawut. Kalau enggak terlalu jauh jarak waktunya. Nah, enggak terlalu jauh lah. Nah, itu pun dikembalikan kepada bagaimana tinjauan kita. Ya, dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang enggak sibuk di luar wudu ketika lagi wudu, ya. Wudu aja kelas, nggak usah mikirin apa-apa. Ya wudu sambil ngobrol misalnya, kan sambil ngobrol bisa aja kita sambil wudu kan ya? Iya. Karena kalau sambil ngobrol diajak ngobrol sama orang, setiap kita mau ngomong diam dulu nggak wudu, nah ini repot. Ya, lama wudunya. Apalagi yang antri banyak ya, begitu. Taib. Sampai sini insyaallah paham insyaallah ya. Ada yang nggak paham? Zihad paham? Gus Miftah paham? Kemudian kita menuju ke sebab khilafnya. Fadhal. وبه قال رحمه الله والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضا وذلك أنه قد يؤطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض. Di situ apa? Mutatabi'ah. Di sini mutarakhiyah ya. Tapi nggak apa-apa ya. وقد يؤطف بها الأشياء المتراخية بعضها عن بعض. وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ في أول طهوره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهور. آخر الطهور. آخر الطهور. آخر الطهور. Baik. Sebab di khilafiyah ini adalah adanya al-ishtirak, lagi-lagi al-ishtirak, yaitu pemaknaan maksud ya, yang berserikat maksudnya. Bisa ini, bisa juga itu. Yang mana ishtirak ini terjadi dalam pemaknaan terhadap huruf waw. Huruf waw. Wa dzalika annahu qad yu'tafu biha al-asya'ul mutarakhiyatu. Tadi mutataliyah, mutatabi'ah. Mutatabi'ah. Qad yu'tafu biha al-asya'ul mutarakhiyatu ba'daha 'an ba'd. Karena huruf waw ini kadang-kadang menjadi ataf untuk hal-hal yang bersifat mutarakhi. Mutarakhi itu berkesinambungan langsung. Ya, berkesinambungan langsung antara satu dengan lainnya. Wa qad ihtajja qaumun li suqutil muwalati bima thabata anhu alaihi salatu wassalam. Ulama yang berpendapat bahwa muwalat itu tidak wajib, tidak harus, itu berhujjah dengan perbuatan Nabi SAW annahu kana yatawaddau fi awali tahurihi. Beliau berwudu di awal bersucinya beliau dan mengakhirkan ghasla rijlihi ila akhir tuhur, dan mengakhirkan basuh kaki sampai akhir bersucinya beliau. Ngerti enggak hadis ini ya kawan? Hadis riwayat Bukhari. Ngerti enggak hadis ini? Ya ngerti. Yang biasa antum lakukan mandi junub. Mandi junub ya kawan. Mandi junub. Di antara sunnahnya adalah antum, Nabi SAW menyuruh antum apa? Wudu. Tawaddu wudu'aka lis-shalah. Wudu'lah seperti wudu kamu pas mau sholat, normal, wudu normal. Ya. Tapi kemudian kan Rasulullah SAW mencontohkan apa?
sampai kan wajah, tangan, kepala, ya enggak? Ya. Kakinya diakhirkan enggak? Diakhirkan dalam riwayat Bukhari. Di sini ada infisal enggak? Ada tafriq enggak? Ada pemisahan jeda enggak waktu? Ada. Nah, maka yang mengatakan bahwa saya tidak wajib, ya itu lihat ada pemisahan kok, gitu kan? Tapi dibalas juga sama ulama yang mengatakan wajib. Itu ada pemisahan karena ada hajat. Pertama ada hajat dan kedua masih insyghal bi taharah. Gitu. Ya. Seperti itu. Ya. Paham gak sini dalilnya? Jadi ulama yang mewajibkan tinjauannya begini, ulama yang tidak mewajibkan tinjauannya begitu terhadap dalil yang sama. Paham gak sini, Kon? Paham. Dan dalil ini bisa kita jadikan juga sebagai dalil bahwasanya ketika masih insyghal bi taharah, maka orang itu masih dalam taharah. Dia belum keluar dari niatan taharah. Karena dia memang menyibukkan diri memang dalam taharah juga. Dan dia juga berkebutuhan untuk mandi junub. Oke, gimana? Jadi kalau misalnya antum sebelum mandi junub atau dalam proses mandi junub, antum wudu dulu, tapi wudunya baru sampai kepala. Nah, pas di kepala langsung antum kemudian pakai shower. Habis itu kan udah selesai semua kena sabunan. Lama nggak? Lama sabunan. Ya, kemudian habis sabunan sampoan. Habis sampoan shower masih ini sikat gigi. Iya. Nggak puas gigi sikat kaki. Iya. Nggak puas sikat kaki sikat aja Bu Maryam. Ya. Nah, habis itu baru setelah selesai itu mandi dia langsung baru cuci kaki. Oke. Lama nggak? Lama. Apalagi kalau antum mandinya kayak awewe, oh itu lama banget itu. 10 menit jaraknya. Fahish. Ya. Tapi alasannya ini masih insyghal bi taharah katanya. Oke, sip ya. Fadhillah. Selama masih insyghal bi taharah maka tidak keluar dari jalur wudu, maka masih tetap dalam taharah. Itu yang tadi kita sebutkan. Ya. Itu hujah di antara ulama. Tapi memang yang lebih afdal dan ihtiyat adalah kita segera mualat, jangan menyibukkan diri dengan selain dari itu. Ya begitu. Tadi Anda mau istinbat suatu faedah dari hadis yang barusan tadi kita bahas, tapi tiba-tiba terbang dia faedahnya. Lupa nah. Ya, insyaallah kapan-kapan. Baik, kemudian di antara dalil yang dipakai oleh para ulama yang mewajibkan mualat adalah dalil ketika Nabi SAW melihat sebagian sahabatnya berwudu dan melihat ada beberapa sahabat, mungkin satu atau dua dari sahabat Nabi yang bagian bukan siku, kaki yang bawah, aqib bagian belakang, ya tumit tapi agak atasan itu, ya apa namanya itu. Di Indonesia nggak ada namanya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Ya celaka untuk bagian tubuh tersebut dapat neraka itu kalau nggak dibereskan. Itu dalilnya bagi yang mewajibkan mualat. Bagaimana wajhud dalalahnya? Wajhud dalalah itu cara istinbatnya itu bagaimana? Coba. Apa kaitannya antara tahdzir Rasulullah SAW terhadap sisa yang belum kena air ini dengan mualat? Apa kecocokannya itu apa gitu? Bagi yang mewajibkan, coba apa? Apa Rofi? Dika, tahu nggak apa kecocokannya? Belum. Rasulullah SAW ketika mengatakan wailul lil aqabi minan nar, celaka itu untuk bagian yang belum kena air. Baik. Kemudian kira-kira para sahabat dengar kayak gitu, langsung lakukan apa enggak? Langsung. Nah, ini menunjukkan ya, cepetan lakukan. Paham enggak di sini?
Ada nggak di sini maksud dari spirit itibanya? Ada. Itu yang diinginkan oleh mazhab Hanabilah. Itu nafas yang dihirup oleh mazhab Hanabilah dalam beristidlal. Ya, enggak hanya cuman yang penting kaidah fiqhiyah dan seterusnya, enggak. Antum ketika dengar hadis ini kira-kira gimana gitu loh. Kalau ditahdzir sama Rasulullah, "Wailul aqabin nar." Langsung melakukan mualat atau enggak? Langsung bergegas atau enggak? Bergegas langsung ya langsung. Ketika antum tahu masih ada yang belum ini, langsung aja gitu. Kelangsungan itulah yang kemudian diistinbatkan, ini mualat langsung itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Tapi ulama-ulama yang mengatakan tidak wajibnya mualat mengatakan hadis ini nggak bisa antum kiaskan ke masalah mualat, kata para ulama. Ini nggak apple to apple. Kenapa? Hadis ini dalam rangka mentahdzir sesuatu yang sudah mereka lakukan tapi masih ada kekurangan. Adapun mualat itu sedang dalam proses wudu. Paham ya bedanya? Paham. Nah, masih ini jadi hadis ini konteksnya udah selesai wudu. Lah kita kan ngomongin mualat itu masih dalam wudu. Paham di sini? Gitu. Jadi tinjauannya berbeda antara ulama yang Syafi'iyah, Abu Hanifah dengan Hanabilah. Kef. Oke, paham ya sampai sini ya? Kena ya? Begitu. Ala kulli hal ya sebagaimana kata Anda tadi, yang lebih ihtiyat adalah kita ya anggap aja langsung wajib harus mualat. Ya, karena orang kalau udah kebiasaan nggak mualat dalam wudu, dia berarti meremehkan wudu dia. Ada nggak orang di antara orang kita yang wudu di jeda-jeda? Biasanya kan orang ini nggak jarang wudu atau meremehkan banget gitu loh. Iya, tapi alhamdulillah orang kita nggak gitu. Ya alhamdulillah. Taib, lanjut, fadhol. Ustaz, tadi di kitab antum nggak ada kalimat waqad yu'tafu bihal asya'ul mutatabiyatul mutalahiqah. Enggak. Pakainya bukan mutatabi'ah mutalahiqah. Pakai mutarakhiyah. Tapi di sini juga ada, Ustaz. Ada apa? Bedanya apa, Ustaz? Waqad yu'tafu bihal asya'ul mutarakhiyatu ba'duha an ba'd. Sama. Tarakhi dengan tatabu dan tawali sama. Berarti ini double ya, Ustaz? Mungkin gitu ya. Iya, antum beli di mana? Di mana? Berapa dulu harganya berapa? Kalau ini bukunya harganya Masya Allah. Anda lupa ya. Ini kayak 4 juta ya. Masya Allah. Soalnya belasan jilid ini. Ayo, fadhal. Baik. وبه قال رحمه الله وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضا في الاختلاف في حمل الأفعال على الوجوب أو على الندب وإنما فرق وإنما فرق مالك بين العمد والنسيان لأن الناسي الأصل فيه. طيب أحسن الله إليك. لأن الناسي الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أن له تأثيرا في التخفيف. Ahsan. Tadi setelah ini ada kalimat lagi ya? Ada lagi setelah itu? وقد ذهب. Oh ya, baik. قال المؤلف رحمه الله وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضا في الاختلاف في حمل الأفعال على الوجوب أو على الندب. Nah, tadi kan kita sudah membahas sababul khilaf dari sisi apa? Dari sisi huruf waw. Apakah dia, kan huruf waw ini ada ishtirak fil maksud. Imma maknanya maksudnya adalah mutarakhiyan, imma maksudnya tidak mutarakhiyan. Kemudian sebab khilaf ini mungkin kedua kata Ibn Rushd, mungkin saja sebab khilafnya di hamlul af'al, perbuatan-perbuatan Nabi
itu pada asalnya untuk pengwajiban atau tidak gitu loh. Ini kembali ke juga di sebelumnya kan kita sudah membahas perbuatan Nabi, riwayat Nabi berbuat begini loh, gitu misalnya. Itu pada asalnya wajib atau tidak gitu loh. Wajib atau sunnah. Nah ini pernah kita bahas. Ya wajib atau sunnah. Nah sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah. Ya sebagian wajib, sebagian mengatakan sunnah. Nah mungkin saja dengan tinjauan ini sebagian ulama menyatakan bahwasanya itu wajib karena ya fi'ilnya Rasulullah seperti itu, mutataliyah mutarakhiyah dalam af'al wudunya, dan ini mendekatkan dengan spirit ittiba gitu loh, jadi nggak neko-neko. Ya sebagian mengatakan ya namanya fi'il Nabi itu sunnah. Maka ikhwan di sini kita mengetahui khilaf dalam sebab masalah ini, sebab khilaf ini. Fi'lun Nabi, dan ini ingat-ingat antum. Dan ini banyak dari ikhwan kita tuh nggak paham masalah ini. Kemudian mengingkari sesuatu yang sebenarnya merupakan ijtihad para ulama. Yang kadang-kadang juga udah nyalahin, mengatasnamakan Ustadz Kibar lagi gitu. Gitu. Atau memang Ustadz Kibarnya juga ya kayak gitu mungkin ya. Kita nggak, ya seperti itulah manusia. Nah, tapi kalau kita beritahu ilmunya, bahwasanya dalil sama, tapi tinjauan berbeda. Maka fi'lun Nabi sebagian ulama mengatakan sunnah, nggak bisa langsung dikatakan wajib. Karena kalau seluruh fi'il Nabi dikatakan wajib, wah antum repot nanti. Tahajud coba, sampai kram, sampai hancur kaki antum mau? Enggak. Dan tahajud itu wajib bagi Nabi, sunnah bagi antum. Bagi hak Nabi sendiri pribadi wajib. Dan itu fi'il Nabi SAW. Antum mau melakukan seperti itu menjadi wajib. Jadi enggak harus segala sesuatu perbuatan Nabi langsung dilabeli wajib, enggak mesti. Itu menurut sebagian ulama. Namun sebagian ulama lainnya mengatakan langsung dihukumi wajib dengan perintah Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Fakhudhuhu wajib, ambil langsung. Jangan dianggap ini sunnah. Bentar, ya inilah khilafnya antara ulama. Begitu ya, kawan. Ya. Kita cukup mengetahui ini aja dulu. Untuk merincinya nanti apa-apa aja yang wajib, apa-apa aja yang sunnah dari perbuatan Nabi, itu setiap dari perbuatan ada pembahasan. Bisa digabungkan dengan dalil-dalil lainnya gitu loh. Wallahu a'lam. Nah, kemudian wa inna ma farraqa Malikun bainal 'abdi wan nisyan. Ya, sekarang Imam Malik rahimahullah mentafsir, membedakan antara abd, hamba, kok hamba sih? Bainal 'abd, sengaja atau lupa. Ya. Karena lihat li anna nasiya al-aslu fihi fi syar'i annahu ma'fun anhu ila an yaquma ad-dalilu ala ghairi dzalik. Nah, ini penting ikhwan. An-nasiya, orang yang lupa, pada asal hukum terhadap orang yang lupa dalam syariat bagaimana? Orang yang lupa, hukum asalnya untuk orang lupa dalam syariat apa? Dimaafkan. Hukum asal itu kata Ibnu Rushd. Jadi al-aslu fi nasi al-ma'fun anhu. Pada asalnya orang yang lupa itu dimaafkan. Oke? Ya gitu ya. Itu pada asalnya. Hukum asal berarti hukum mujmal umum untuk seluruh kasus, untuk keumuman kasus. Ila an yaquma ad-dalilu ala ghairi dzalika. Sampai kalau misalnya ada dalil. Nah, ini berarti di sini lihat, pahami baik-baik. An-nasi al-aslu fihi fi syar'i annahu ma'fun anhu. Ini hukum am. Ya, dan am itu bisa dikhususkan dengan atau diistisnakan dengan ghoyah. Ghoyah, Anda udah ajarkan ke antum. Ada namanya al-wasf bil ghoyah atau istisna dengan ghoyah atau takhsis bil ghoyah. Ila an yaquma ad-dalilu ala ghairi dzalik. Ya, pada asalnya orang yang lupa dimaafkan hingga kalau misalnya ada dalil yang berlaku selainnya, yaitu yang lupa pun tetap enggak dimaafkan, tetap harus melakukan. Contoh, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha, kata Nabi SAW. Siapa yang ketiduran atau lupa salat, maksudnya salat fardu, maka falyusalliha idza dzakaraha, maka dia wajib salat ketika dia ingat. Maka kasus untuk salat fardu kasus mustatsna minhu, yang dikecualikan dari asal kaidah lupa. Gimana, paham di sini, Pak?
Tapi kalau orang lupa puasa, gimana lupa puasa ikhwan? Kayak kebangetan ini orang. Lupa puasa Ramadan. Bisa. Tapi lupa di sini dimaafkan nggak? Dimaafkan. Tapi dilanjutkan nggak dia? Lanjutin, jangan mentang-mentang lupa, lupa terus aja besok-besok. Ya, lupa. Sampai masalah lupa puas lagi Ramadan di tengah hari dan dia melakukan jima. Ya, tahu lu. Kayak gini aja ketawa. Nah, dia melakukan jima kepada istrinya. Nah, dan dia memang nikahnya itu Sya'ban tanggal 25 misalnya. Ya. Ini baru the real challenge kalau dalam bahasa YouTuber sekarang. Tantangan nyata, ya. Nah gitu. Nggak bisa Sat, saya nggak bisa nunda-nunda sampai lebaran Sat, nggak tahan Sat. Ya udahlah, terserah udah. Ya. Nah, pas tengah Ramadan kan namanya pengantin baru, oh, Masya Allah lah. Ya, tiap hari jima, ya. Lupa itu siang kalau itu udah Ramadan. Maka akhirnya dia lakukan itu dengan istrinya. Nah, istrinya nggak ingetin dan istrinya juga lupa. Mereka tenggelam dalam samudera cinta. Ya, Masya Allah. Ya, akhirnya terjadilah yang terjadi. Ya, ya begitulah. Baru teringat kapan? Pas on the way, pas OTW keingat. Udah watok. Ya, udah watok keingat. Sekarang kan kita lagi puasa gitu kan. Hah? Bisa aja masih sahur tadi, bisa aja. Kan namanya kan orang udah tenggelam dalam cinta itu. Udah nggak mikir tadi sahur apa nggak mikir gitu, ya. Nah, pas lagi on the way itu, in the making, lagi on progress, kayak gitu. Wow, kita kan puasa kata suaminya. Istri nyesel, kenapa ngomong Mas? Coba kalau ini istri sama aja nih. Kayak istri dari tadi udah menyimpan itu, udah tahu sebenarnya, cuman losin aja gitu kan. Maka yang seperti ini kalau dia lupa, lanjut apa enggak? Nggak, maksudnya lanjut jima apa enggak? Hah? Ya berhenti, stop. Ya, stop. Ya, stop. Tapi Ustaz, nah ini dia nih, ya, tapi entah Ustaz gimana ya? Kalau stop penasaran Ustaz, sampai maghrib kita nggak bisa hidup Ustaz, nggak bisa, stop. Cabut sekarang, pergi dah. Itu mandi nggak Ustaz? Mandi, karena sudah terjadi wato, yaitu apa ya, tenggelamnya kepala zakar ke kemaluan istri. Nah itu mandi, batal nggak puasa ya? Enggak, ini masuk ke rufi'a an ummati an-nisyan, ya, al-khata' wa nisyan. Al-khata' nggak sengaja, nisyan. Nah ini kalau nggak sengaja nggak mungkin, nggak sengaja jima nggak mungkin, tiba-tiba jatuh jima gitu nggak mungkin. Tapi an-nisyan, lupa. Kalau jima khata' nggak mungkin. Ya. Ya, tapi ada kasus jima khata'. Salah jima terhadap pihak tertentu. Itu mungkin terjadi, mungkin ya, misalnya di dalam rumah tersebut kembar ya, istrinya sama adiknya, ayo dia kira itu istrinya, ternyata adiknya, dijima lah itu, dan adiknya juga dilosin aja gitu. Ini yang khoto ya suaminya, yang laki-laki, yang kurang ajar ya adiknya istrinya ini ya. Nah itu, nah, seperti itulah khoto wa nisyan. Maka kalau yang seperti rufi'an ummati, yang seperti rufi'an ummati, ya, jangan untuk bilang kan itu kan khoto, lupa Pak Ustadz, berarti harus dikodok dong jimanya. Enggak ada kodok jima, enggak ada. Kodok jima enggak ada kodoknya. Nanti kalau mau jima lagi, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, malam nanti, jangan sekarang, ini masih siang. Hah? Iya, dikodoi malam. Ini tapi bukan kodok syar'i, ini kodok nafsi. Ya begitu, bukan kodok syar'i. Jadi dia hanya berpahala di jimanya itu. Begitu. Taib, kita sudah paham tadi permasalahannya uzur yadhharu min amri syar'i anna lahu ta'thiran fi takhfif.
Jadi uzur ya ini dalam masalah uzur. Jadi tadi penting sekali itu ada faedah dari Ibnu Rushd rahimahullah. An-nasi al-aslu fihi fi syar'i al-aslu fi an-nasi fi syar' annahu ma'fun anhu ila an yaquma ad-dalilu ala ghairi dzalik. Kayak gitu. Hutang misalnya. Ini semua orang, kalau ini mah. Orang yang lupa ngutang. Nah, ini semua orang termasuk kita. Lupa kalau dia itu udah ngutang. Maka kalau misalnya dalam hadis Nabi SAW, matalul ghani zulmun. Orang yang misalnya ghani itu dia mampu bayar, tapi dia matal. Di tenggat waktunya dia langgar, nggak pernah dia mau bayar, maka ini zalim. Nah, dengan dalil ini maka kaidah tersebut dikecualikan karena ada dalil yang mengecualikannya. Nah, di sini kan paham di sini, ikhwan. Jangan nanti antum mentang-mentang nanti tukang sayur antum ini lagi antum debat, antum beli di tukang sayur, ngutang dulu, besok saya bayar, besok belum bayar. Ya, kemudian sampai 3 hari tukang sayurin lagi, mana? Antum bilang, wah, afwan ana lupa. Kalau lupa kan berarti rufi'an ummati, ya. Berarti ana udah nggak ngutang lagi berarti. Yang nggak bisa kayak gitu. Dijawab sama tukang sayur usuli ini. Attaqillah. Dalam kajian kitab Ibnu Rushd ya dikatakan an-nasi seperti antum memang aslun fihi asy-syara' fi syara' annahu ma'fun anhu ila an yaquma dalil. Ada dalilnya, antum harus tetap bayar. Disebutkan dalil. Di antara dalilnya adalah ketika antum nanti mati syahid, antum tertahan di pintu surga gara-gara utang. Nah, Masya Allah. Nah, gitu kan? Makanya menjadi dalil bahwasanya apa? Utang tidak bisa lupa terhadap hutang tidak bisa menjadikannya gugur. Begitu. Ya. Enak banget. Ingat mati anaknya. Ya. Untuk masalah berikutnya tentang masalah tasmiyah, itu bukan masalah yang kita bahas sekarang. Jadi insyaallah kita tutup saja untuk Bidayatul Mujtahid, kita lanjut ke Kifatul Akhir insyaallah pada pekan atau pada Jumat nanti insyaallah kita akan bahas al-masah 'alal khuffain insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.